Faidan dabbatun bayudha, ya, maka tiba-tiba di situ ada kendaraan warna putih, bainal himari wal bagli, antara ya kuda dan apa namanya, antara keldai dan al-baghl. Lahu fi fakhidaihi janahaini, bagi ini buruk di apa namanya, di samping keduanya, yakni kanan kiri. Ya, fakhidun artinya paha, tapi maksudnya bagian sampingnya. Kalau orang kan kita sebut ya paha, tapi maksudnya kaki beliau gitu, kaki yang kanan, paha yang kanan, kaki yang kanan, bagian kanannya. Janahani, ada dua sayap. Yahfidhu bihima rijlaini, ya, dia mengepakkan itu dengan dua sayap, ya, dengan ya kedua sayap tersebut dia dikepakkan kedua kakinya. Yallahu yadahu fi muntaha tarfi, dia letakkan tangannya, maksud kaki yang depan, di ujung pandangan yang terakhir, lompatannya begitu. Fahamalani alaihi summa kharaja ma'i, kemudian malaikat Jibril membawaku dan kemudian aku keluar bersama beliau. La yafutuni wala afutu, beliau tidak meninggalkan aku dan aku tidak meninggalkannya, terus bersama dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, singkat ceritanya, ke langit dunia sudah saya bahas. Langit dunia Nabi diperlihatkan itu ada orang yang bibirnya doer, yang perutnya kayak rumah, yang sedang memotong-motong apa namanya, pinggangnya. Itu kan orang-orang yang penghuni neraka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu penghuninya. Ya, Nabi bertanya, siapa tuh orang yang perutnya besar? Itulah orang yang suka makan riba. Ya. Kemudian orang yang apa namanya, yang sedang bergelantungan, perempuan main ayunan, tapi talinya dari payudaranya. Siapa itu? Wahai Jibril, itulah umatmu dari kaum perempuan yang suka berzina. Kemudian yang sedang motong-motong pinggangnya, kemudian setelah dipotong dimakan. Siapa itu Jibril? Itu orang yang suka ghibah, yang suka namimah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yabtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu kan ayat menerangkan tentang larangan untuk melakukan ghibah, namimah. Ada sih nanti ada ghibah itu yang dibolehkan, ada. Ya, ada beberapa macam ghibah yang dibolehkan. Di antaranya kita menceritakan agar orang itu waspada, gitu. Seorang pemimpin atau seorang anggota ya zalim, kita ceritakan kejelekan, itu kan namanya ghibah, tapi itu ghibah yang dibolehkan agar kita waspada terhadap orang tersebut atau orang tersebut supaya dihukum, gitu. Jadi nggak semua ghibah diharamkan. Ya, bagi orang-orang yang untuk menutup kejahatannya, ketika ada seorang ustadz, kiai menceritakan kejelekan orang tersebut, itu dianggap dosa saja. Padahal kan ada yang dibolehkan. Ya. Sebab umat itu waspada terhadap orang ini bahaya ini orang. Kalau nggak diceritakan kan orang nggak tahu. Ceritakan itu kan kejelekannya, keburukannya, dibolehkan agar kita waspada terhadap orang tersebut. Ini orang sesat. Ya. Jangan diikuti. Ya, disebutkan kesesatan, kan kejelekannya. Boleh nggak? Boleh. Dalam rangka kita waspada terhadap orang tersebut. Kemudian ya, di langit pertama itu Nabi ketemu Nabi Adam alaihissalam. Singkat ceritanya, kemudian naik ke langit kedua, ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Naik kelima, ketemu Nabi Harun. Naik yang keenam, ketemu Nabi Musa. Naik yang ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Ada riwayat yang keenam ketemu Nabi Ibrahim, yang ketujuh ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini saya tidak baca hadis ini panjang. Jadi itu perjalanan Nabi, ya, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketika melewati yang ketujuh,